Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Adib pada pembelajaran daring. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Pak Adib harapkan kalian sudah pada mandi, sarapan, dan siap untuk belajar lagi. Oke. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran 5. Kalian bisa buka buku siswa kalian di halaman 41. Nah, kita akan belajar tentang hewan avertebrata dan juga dengan corak gambar. Nah, kita nanti akan belajar tentang hal-hal tersebut. Seperti di sini kita lihat Edo sedang bermain-main dengan kelinci. Tanpa dia sadari, di sekitarnya ternyata ada salah satu hewan juga, yaitu hewan siput. Nah, hewan siput ini termasuk hewan avertebrata. Apa sih hewan avertebrata itu? Nah, setelah ini kita akan bahas satu persatu. Nah, ini Edo bermain-main dengan kelinci. Kalau kelinci kemarin kan kita sudah pelajari bahwa kelinci adalah hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Kalau siput, siput ternyata adalah bukan hewan vertebrata, tapi hewan avertebrata. Kita akan pelajari apa itu hewan avertebrata. Nah, ini yang kemarin ada hewan vertebrata. Apa hewan vertebrata? Nah, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang, atau lebih sederhananya adalah hewan yang memiliki tulang. Pak, kalau manusia vertebrata atau bukan, Pak? Ya, manusia vertebrata, tapi bukan dari golongan hewan ya, termasuk makhluk vertebrata, tapi bukan hewan. Nah, ini vertebrata, avertebrata, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang. Kalau tidak bertulang, apakah hewan itu bisa bergerak? Bisa, dengan caranya masing-masing. Kita tidak bisa menganggapnya remeh. Ketika tetap juga bisa bergerak. Ini hewan vertebrata yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, kita sebutkan ada banyak sekali di sekitar kita. Ada kucing, kambing, sapi, ayam, burung, tupai, kerbau, kelinci, dan lain sebagainya. Kalau hewan avertebrata juga banyak di sekitar kita. Tapi hewan ini adalah hewan yang tidak bertulang belakang atau tidak bertulang. Nah, seperti yang dilihat di gambar tadi, waktu Edo bermain dengan kelinci, ada siput. Siput ini termasuk hewan avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Apakah ada lagi selain siput? Ada serangga. Serangga itu apa saja? Banyak, ada nyamuk, kecoa, capung, dan lain sebagainya. Ada kupu-kupu juga. Tapi kelihatannya serangga itu kok tubuhnya juga masih keras, Pak. Ya, belalang misalnya ya, belalang kan termasuk serangga ya. Tubuhnya keras, tetapi itu bukan tulang, itu adalah kulit luarnya. Di dalamnya tidak ada tulang. Ada hewan cacing, nah ini yang lembek atau lentur. Ubur-ubur nih yang paling lentur lagi. Cumi-cumi, kepiting, lintah, dan lain sebagainya. Nah, ini hewan-hewan yang lainnya ada di gambar ini juga. Ini ada kupu, ada luwing atau hewan kaki seribu, dan lain sebagainya. Ubur, gajah, katak juga memiliki tulang. Itu hewan vertebrata dan avertebrata. Dalam bahasa Inggris disebut vertebrates dan invertebrate. Lanjut ya. Nah, apa saja sih karakteristik dari hewan avertebrata kalau dibandingkan dengan hewan vertebrata? Misalnya, kita akan amati perbedaan antara kelinci dan juga siput. Kelinci dengan siput. Apa saja perbedaannya dan apa ada juga persamaannya? Kita akan lihat. Kira-kira apa ya? Coba kalian pikirkan terlebih dahulu. Nah, ini dari karakteristik yang berhasil Pak Adib rangkum. Nah, yang jelas satu vertebrata, satu avertebrata. Kalau
Kalau kelinci bergerak dengan kaki, siput juga bergerak tapi dengan perut. Biasa juga ada yang menyebutnya kaki perut, tubuhnya yang bagian bawah. Dia berjalannya pelan. Kemudian karakteristik yang lain lagi, siput bercangkang. Dia memiliki cangkang dan membawa rumahnya kemana-mana. Nah ini kalau kelinci kalah ini, kelinci tidak memiliki cangkang. Kemudian gerakannya lebih cepat daripada, kalau kelinci gerakannya lebih cepat daripada siput. Nah, siput lambat. Nah, makanannya ini hampir sama makan tumbuhan. Kelinci makan rumput, wortel, dan lain sebagainya. Kalau siput dia juga memakan dedaunan. Juga sama-sama makan tumbuhan atau makan tanaman. Nah, tugas yang pertama, kalian akan mengerjakan tugas halaman 43. Kalian sebutkan hewan-hewan avertebrata dan juga organ geraknya beserta fungsinya. Cukup 3 saja. Mau ditambahi? Boleh ditambahi, tapi yang wajib ini yang 3 saja. Ada belalang, cacing, dan ubur-ubur. Contohnya yang ini, siput. Siput, nama organ geraknya adalah kaki perut atau perut yang bentuknya pipih dan lebar. Disebutkan kaki perut itu saja tidak apa-apa. Dan fungsinya, tentunya fungsinya untuk bergerak dan berpindah tempat. Selesai kalian mengerjakan tugas yang pertama, kita lihat bacaan halaman 44. Di situ ada bacaan tentang siput atau siput itu bukan hewan yang lemah. Kelihatannya sebagian orang menganggap siput itu lemah, lambat, dan lain sebagainya. Nah, kalian pernah dengar cerita kancil yang balapan lari dengan kelinci? Siapa yang menang? Kancil yang balapan lari dengan siput, maksud Pak Adib ya. Siapa yang menang? Ya, yang menang adalah siput. Tapi itu di dalam dongeng atau cerita. Kalau di dalam cerita itu ternyata siputnya banyak, tapi kancil tidak mengetahuinya. Itu dalam cerita ya. Hewan yang lambat di dunia nyata, di dalam cerita ini dibuat cepat, tapi dengan trik, yaitu mereka berlomba dengan banyak siput. Kancilnya terperdaya. Padahal kancil sebenarnya hewan yang suka berdaya, tapi di sini kancil diperdaya. Nah, ini kelebihan dari hewan siput atau bekicot. Kalian mungkin menyebutnya di sekitar kita itu adalah bekicot. Apa saja kelebihan dari siput atau bekicot? Yang pertama, siput ini berjasa dalam menguraikan serpihan daun-daun. Serpihan daun-daun tersebut akan diubah oleh siput menjadi kotoran. Nah, kotoran itu bisa dijadikan pupuk bagi tanaman sehingga bisa tanamannya tumbuh subur. Nah, kemudian siput ini hewan yang mandiri. Sejak dia lahir atau sejak dia keluar dari induknya, siput ini sudah mandiri. Dia sudah tidak bergantung pada induknya lagi. Nah, kalau kita kan masih bergantung pada orang tua kita, jadi kita kalah dengan siput. Kemudian siput memiliki pertahanan yang kuat, yaitu cangkangnya. Rumah dari siput ini sangat kuat. Dia bisa melindunginya dari berbagai macam hewan pemangsa. Misalnya ada anjing, ada ular, atau yang lain-lain sebagainya. Siput ini langsung masuk sembunyi di dalam cangkangnya atau di dalam rumahnya. Jadi hewan tadi tidak akan kuat untuk menangkapnya, atau ketika menggigitnya kan giginya kesakitan karena rumah siput ini sangat keras. Yang selanjutnya kita simpulkan apa? Bahwa siput itu bukanlah hewan yang lemah. Setiap makhluk hidup di muka bumi ini pasti diciptakan oleh Tuhan dengan kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pasti semua yang ada kelebihannya. Seperti diri kita juga. Kalian pasti punya kelebihan di bidang masing-masing. Ada yang pandai di bidang pelajaran, ada yang terampil di bidang olahraga, ada yang
pandai di bidang agama, ada bidangnya masing-masing. Jadi kita tidak perlu minder. Seperti siput juga punya banyak kelebihan dan manfaat bagi sesamanya. Nah, kalian tadi lihat gambar siput kan? Ada macam-macam gambar ilustrasi. Dalam gambar ilustrasi kita akan mengenal beberapa corak gambar. Ada banyak corak atau banyak jenis aliran. Yang pertama yaitu corak yang realis. Nah, ini adalah misalnya lukisan yang dibuat menyerupai atau sama persis dengan keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran dan tata letaknya. Nah, ini biasanya pelukis yang hebat bisa menggambar realis. Yang selanjutnya adalah gambar karikatur. Nah, karikatur adalah gambar yang melebih-lebihkan dari objek aslinya, sehingga gambarnya terlihat lucu dan aneh. Misalnya ini gambar orang dibuat kepalanya lebih besar. Nah, ini melebih-lebihkan. Tapi pasti ada pesan di dalam gambar tersebut, yaitu tidak usah kita mengkonsumsi narkoba, tetapi main bebas saja. Narkoba wajib dijauhi. Nah, yang selanjutnya adalah gambar kartun. Nah, ini Pak Adib yakin yang kalian sering gambar adalah gambar kartun atau gambar jenis kartun. Gambar ini berfungsi menghibur dan berisikan humor kadang-kadang. Tokohnya bisa saja manusia, hewan, dan lain-lain. Ini kartun yang sering kita buat gambarnya. Terakhir ada aliran gambar atau corak gambar dekoratif. Nah, gambar ini disajikan seperti aslinya, tapi mengubah bentuknya, tapi tidak menghilangkan ciri khasnya. Misalnya warnanya tidak berubah, tapi bentuknya sudah cukup berbeda dengan aslinya. Tadi 4 aliran atau 4 corak gambar dari gambar ilustrasi atau gambar cerita. Nah, tugas yang kedua, silahkan kalian buat gambar ilustrasi mengenai siput bukanlah hewan lemah. Berarti intinya kalian menggambar apa? Kalian gambar siput. Nah, ini sesuai di halaman 49. Gambarnya di buku gambar lebih bagus. Bukan gambar di buku gambar. Sampai di sini jelas ya untuk tugas hari ini. Nah, kalau tugas yang Pak Adib kasih itu yang dikerjakan di buku pembelajaran, mungkin ada banyak tugas-tugas, tapi tidak semuanya Pak Adib suruh mengerjakan. Karena di situasi seperti ini kalian nanti Pak Adib khawatirkan akan keberatan dengan tugas yang banyak. Jadi cukup sedikit saja tugasnya, yang penting kalian tetap belajar di rumah. Jika kalian belajar di rumah mengalami kesulitan, boleh minta bantuan orang di sekitar kalian, serta selalu jaga kesehatan dan kebersihan diri. Jangan menunda mengerjakan tugas. Nah, jam sekolah seperti biasanya jam 7 sampai jam 1 atau sampai jam 12. Nah, waktu itulah yang kalian gunakan untuk mengerjakan tugas. Bukan ketika waktu sore atau malam hari, itu waktunya istirahat. Tapi kalau terpaksa, bolehlah kerjakan di waktu-waktu yang senggang. Misalnya ketika ada yang membantu mengerjakan atau yang bisa membantu ketika kesulitan. Misalnya kakak atau orang tuamu sedang bekerja ketika pagi, boleh dikerjakan siang, sore, atau malam. Terakhir, jangan lupa like dan subscribe channel video YouTube Pak Adib supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi terkait dengan pembelajaran daring di kelas 5. Oke, Pak Adib akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar di rumah.